Berjumpa lagi dengan saya, Surjandi. Kali ini saya akan men-sharingkan tentang panduan pembuatan paper kuantitatif. Mudah-mudahan dapat membantu. Secara umum, paper itu terdiri dari beberapa bagian yang dimulai dari abstrak. Abstrak yang diminta biasanya sekitar 200 sampai 250 kata. Ya. Lalu introduction, bab satunya, bab duanya adalah literatur review, bab tiganya metodologi, bab empatnya result and discussion, bab limanya conclusion. Oke, saya akan coba menjelaskan dari setiap bagian. Abstrak biasanya terdiri dari latar belakang atau alasan dilakukannya penelitian. Eh, Bisa juga dengan fenomena yang lagi terjadi. Ya. Lalu konklusi dari penelitian sebelumnya. Let's say ada 5 sampai 10 penelitian sebelumnya dikonklusikan saja di dalam abstrak. Dan jelaskan gaps. Jadi dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, apa yang ditemukan? Setelah itu, jelaskan metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya penelitian itu adalah mencari sebuah jawaban, ya, dengan metode yang benar. Nah, metode yang digunakan apa? Kuantitatif, kualitatif, gitu ya. Nah, pada panduan ini saya menjelaskan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan berapa banyak? Terdiri dari cewek cowok, latar belakangnya disebutkan. Tools yang digunakan, contohnya Google Form, ya, tekniknya snowball sampling. Lalu untuk perhitungannya menggunakan Smart PLS. Itu tools-tools yang digunakan harus disebutkan. Lalu hasil yang didapat, ya secara umum aja kalau di abstrak, nggak perlu detail. Dan manfaatnya apa? Ya, itu adalah abstrak. Kalau di introduction, sekarang kita masuk di introduction ya. Introduction ini akan menceritakan secara keseluruhan daripada paper kita. Jadi, kalau kita membaca sebuah artikel, dengan kita membaca introduction, itu bisa kita sudah melihat isi dari paper tersebut. Ya, eh, hampir seperti abstrak, tapi ini lebih detail. Introduction itu menjelaskan latar belakang atau fenomena atau problem yang ditemukan, tapi secara terperinci, secara detail. Sebaiknya kalau untuk sebuah jurnal, yaitu kurang lebih 10 penelitian sebelumnya. Ya, 10 penelitian sebelumnya yang terbaru. Ya, kalau bisa menggunakan 5 tahun terakhir. Lalu jelaskan penelitian itu, gitu. 10 penelitian itu jelaskan, dikonklusikan aja, eh, nggak usah panjang-panjang, mungkin satu baris gitu ya. Jelaskan semua penelitiannya, lalu jangan lupa gaps dari penelitian yang ditemukan dari 10 penelitian tersebut. Bedanya dengan penelitian yang kita buat itu apa? Jadi, pada saat orang membaca, mereka tahu langsung. Oh, penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelum. Ya, kalau nggak ada penjelasan itu, cenderung berarti kita nggak bisa lihat apa bedanya dengan penelitian sebelumnya. Biasanya itu jadi permasalahan. Setelah kita menjelaskan gaps ya yang ditemukan, biasanya kita menyebutkan pertanyaan penelitian kita atau research question. Jadi gaps itu melahirkan research question. Ya, sehingga jelas apa yang akan kita bahas dalam penelitian kita. Ya. Setelah kita jelaskan tersebut, kita jelaskan gimana sih kita menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Jelaskan metodenya secara terperinci. Ya. Lalu kalau umpamanya kita menggunakan kuantitatif, biasanya ada faktor-faktor, development faktornya segala macam. Nah, kita sebutkan tuh.
faktor yang digunakan apa, kenapa faktor itu penting, ya. Lalu metode pengambilan data secara terperinci yang tadi saya bilang, ya, yang di abstrak juga disebutkan itu ya, dengan Google Form, Likert scale skala 6, gitu ya, atau skala 5, itu bisa dipilih nanti ya, Likert scale nanti saya akan bahas di topik berikutnya. Jumlah data yang digunakan, ya, umumnya sebaiknya di atas 500, ya, best practice-nya ya. Berdasarkan pengalaman saya, di atas 800 biasanya baru NFI-nya bisa bagus, ya, sehingga modelnya stabil. Lalu jelaskan juga latar belakang respondennya, berapa cowok, berapa cewek, pendidikannya apa, and so on. Ya, tools yang digunakan pada penelitian, Smart PLS, and so on. Ya, kalau Excel untuk let's say untuk membuang outlier kita menggunakan Excel silahkan. Ya, untuk membuang outlier bisa dilihat pada video saya sebelumnya ya. Lalu hasil penelitiannya secara detail hasil penelitiannya, hubungan antara faktornya, apa yang ditemukan, ya. Eee, Bahkan jelaskan juga dari penemuan ini, apa konklusinya gitu loh. Sehingga menarik dari penelitian kita ini, ya. Nah, ada beberapa, eee, jurnal itu yang meminta kita menuliskan kerangka penulisan artikel kita. Dari introduction, literature review dijelaskan sedikit di sana. Ya, apa tuh pada saat introduction apa, literature review ngapain. Nah, itu dia ya. Lalu kita bergerak ke literature review. Literature review gunanya apa sih? Kalau kita di kuantitatif, biasanya kita menjelaskan faktor-faktor yang digunakan. Kenapa faktor-faktor tersebut digunakan? Teorinya apa? Ya, kita sebutkan teori-teorinya di sana. Ya, kenapa faktor itu digunakan dan kenapa penting. Ya, lalu jelaskan juga tentang metodologi yang digunakan. Umpamanya Smart PLS. Kenapa Smart PLS kita gunakan? Eh, Metodologi mungkin bukan Smart PLS, tapi SEM PLS, Structural Equation Model dan Partial Least Square ya tekniknya. Lalu kita mau aplikasi Smart PLS ya, jelaskan aja di sini secara literatur ya. Kenapa SMPLS gitu ya dalam penelitian. Biasa SMPLS memang digunakan di penelitian-penelitian yang digunakan untuk di sistem informasi. Ya. Nah, itu disertasikan aja. Lalu metode. Nah, metode ini sangat penting ya. Biasa metode ini cukup panjang. Metode itu biasanya kita mulai dari pembentukan model. Ya, faktor-faktor, hubungan faktornya. Nah, itu dijelaskan. Ya, model itu eh, dijelaskan bagaimana sampai terbentuknya model tersebut. Dari penjelasan dua faktor yang terhubung, itu diakhiri dengan hipotesis. Nah, itu biasa cara penulisan begitu. Kita jelaskan faktor A dengan faktor B. Dia mempunyai hubungan. Ya, kalau dia punya hubungan, lalu hipotesisnya adalah faktor A mempengaruhi faktor B. Ya, terus seperti itu. Dijelaskan satu persatu. Sehingga model itu terbentuk. Ya. Yang baik adalah pada saat kita membuat sebuah penelitian faktornya, kalau bisa kita menggunakan model. Model yang secara teori sudah ada. Contohnya TPB, TAM, eh, Online Customer Experience, ya eh, entrepreneurship event model, and so on. Ya, itu sebaiknya model-model tersebut yang kita gunakan. Kenapa? Karena biasanya model-model itu bisa dikembangkan dengan apa yang kita uh, buat gitu ya. Mungkin dengan kondisi yang berbeda, contohnya pada saat COVID, and so on. Nah, itu akan menarik gitu ya. Sehingga dari model tersebut bisa dikembangkan. Setelah kita menjelaskan hubungan dan menciptakan hipotesis pada metodologi, lalu kita masuk ke result and discussion. Pada saat result and discussion ini kita menampilkan data yang digunakan secara detail ya. Kita buat sebuah tabel, respondennya totalnya berapa? 500 umpamanya. 300 cowok, berarti
300/500 persentasenya ya. Lalu eh, berarti dia 60% gitu ya, 40%-nya cewek, 200 orang responden silahkan. Lalu mereka punya edukasi ya, and so on ya. Nah, itu dijelaskan, dibuat tabelnya pada saat result and discussion, biasanya itu yang kita tongolin pertama kali. Lalu kita jelaskan juga cara pengambilan datanya. Gimana sih kita ambil datanya? Tekniknya apa? Contohnya snowball sampling, kita menggunakan Google Form, ya. Kita sebarkan dari mode to mode, gitu ya. Kita sebarkan ke dari WA, and so on, itu dijelaskan banyak. Lalu, nah untuk hasilnya sekarang. Hasilnya kita mulai dari validitas dan reliabilitas. Pada Smart PLS, yang menyatakan validitas itu ada dua. Overloading atau cross-loading ya. Lalu AV, overloading untuk memperlihatkan indikatornya, sedangkan AVE untuk faktornya. Setelah itu Cronbach Alpha. Cronbach Alpha untuk memperlihatkan reliabilitas. Ya. Di Smart PLS, overloading biasanya di atas 0,701. Tapi kalau Hare mengatakan antara 0,4 sampai 0,6 itu masih bisa digunakan. Ya. Eh, Penjelasan detail ini ada di video saya yang lainnya. Ya. Silahkan melihat video saya yang lainnya. Nah, untuk setelah kita menjelaskan semua tabel validitas, reliabilitas, R-square, and so on, dan terakhir kita tampilkan adalah setiap kita setelah menampilkan tabelnya, kita di bawah tabel itu kita jelaskan. Lalu kita tampilkan juga hasil bootstrap-nya ya. Bootstrap itu biasanya tabelnya ada original sample, test statistik, p-value ya. Nah, di sini mungkin mesti diingat juga ya bahwa test statistik itu kalau lebih besar, sorry ini bukan lebih kecil ya, tapi dia lebih besar dari 1,96 ya. Tes statistik itu menyatakan eh, kedua faktor ini mempunyai hubungan atau berpengaruh ya, mempunyai pengaruh. Ya, faktor independen ini mempengaruhi faktor dependennya ya. Atau p-value-nya lebih kecil dari 0,05, itu yang disebut signifikan. Ya, artinya mempunyai berpengaruh atau mempunyai hubungan. Jangan lupa, ya, walaupun nanti setelah kita udah tahu ini signifikan atau enggak, kita bahas gitu. Kenapa ya ini signifikan? Pada penelitian sebelumnya, apa dia signifikan juga atau tidak? Kalau kita menemukan perbedaannya, so kenapa dia berbeda? Gitu, dijelaskan ya. Mungkin pada saat COVID ya, situasi yang berbeda, and so on. Penelitian yang seperti ini menarik jadinya. Ya, ini melengkapi kondisi penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau sama, ya berarti kita memperkuat penelitian sebelumnya. Ya. Tapi kalau dia tidak sama, ya. Nah ini berarti juga sebuah temuan baru ya. Kenapa tidak sama? Ya, hasil dari temuan kita ini ya itu merupakan novelty dari penelitian kita. Ya, apabila kita bisa melakukan dengan metode yang benar, nah itu akan jadi menarik. Ya. Di dalam conclusion biasanya ada 4 hal. Satu, kesimpulan dari penelitian, jadi apa hubungannya dan diskusinya gimana. Lalu kekurangan dari penelitiannya apa? Hasil dari temuan ini manfaatnya apa buat industri? Manfaat buat keilmuan apa? Ya itu dalam konklusi. Ya, konklusi biasanya nggak terlalu panjang juga. Nah, yang terakhir ini yang penting juga ya, reference. Reference emang di jurnal-jurnal tertentu membutuhkan 80% dari jurnal katanya. Ya, 80% itu adalah berupa jurnal dan terbaru atau 5 tahun terakhir. Ya, ini sebaiknya minimal 30 referensi untuk jurnal ya. Tapi biasanya bisa sampai 80, bisa lebih dari 100, yaitu tergantung dari kita punya risetnya. Ya, oke. eh, Mudah-mudahan bagaimana cara menulis ya, penulisan paper bisa ini bisa menjadi panduan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu pada video yang lain. Bye.